Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu setelah Natal. Kita memasuki saat teduh. Kita memulai ibadah kita bernyanyi. Puji rohamu, oh Tuhan Yesus Rajaku, Tuhan on batodiku, hidup ina
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Betlehem, kami memuji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, dari hukum Tuhan yang pertama sampai hukum Tuhan yang ke-10. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan ke-6, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ke-7, jangan berzina. Hukum Tuhan ke-8, jangan mencuri. Hukum Tuhan ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu.
Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya yang ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
secara responsori. di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita untuk minggu ini. Yang pertama, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 telah meninggal dunia Nyonya Ida Lumongga Simanjuntak Boru Pasaribu, tutup usia 86 tahun 3 bulan, yang beralamat di Jalan Kendang nomor 2, Jemaat Daerah 5 Malabar. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Senin 11 Desember 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Heber May Frederick Panjaitan, Ibu Agnes Grace Florence Boru Simanjuntak, yang beralamat di Jalan Cibenying Permai 4 nomor 6, Jemaat Daerah 3 Dago. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kebaktian umum.
Pada minggu ini, tanggal 31 Desember 2023, kebaktian Minggu Umum diadakan hanya 2 kali, pukul 7.00 WIB dan pukul 10.00 WIB. Pada pukul 15.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, ibadah perayaan akhir tahun 2023 bertempat di gereja akan diadakan kebaktian pukul 15.00 WIB berbahasa Indonesia dan pukul 18.00 WIB live streaming berbahasa Batak. Poin 2, minggu yang akan datang tanggal 7 Januari 2024, kebaktian umum diadakan kembali seperti semula, yaitu pada pukul 7.00 WIB, pukul 10.00 WIB, pukul 15.00 WIB, pukul 18.00 WIB. Acara Tahun Baru Keluarga pukul 00 WIB. Acara ibadah Tahun Baru Keluarga pukul 00 WIB bertempat di rumah masing-masing. Tata ibadah dapat diambil jemaat di meja haretaun dan diperbanyak sendiri sesuai dengan kebutuhan. Persembahannya dapat disampaikan secara tunai pada saat kebaktian gereja atau melalui transfer ke rekening gereja. Amplop ucapan syukur awal tahun. Pada kebaktian tahun baru tanggal 1 Januari 2024, kita akan mengumpulkan amplop ucapan syukur awal tahun. Marilah kita bersukacita memberikannya sebagai ungkapan rasa syukur kita pada tahun 2024. Amplop akan dibagikan pada saat kebaktian tahun baru. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Gale
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita yaitu di minggu terakhir tahun ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 dimulai dari ayat 7 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah pujian dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikian firman Tuhan. Huriani Tuhan tanah hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hari ini adalah hari terakhir ya tahun 2023. Dan tidak menghitung hari tapi tinggal menghitung jam ya. Mulai Denis Krisdayanti menghitung hari ini nanti. Tapi kalau saat ini tidak menghitung hari lagi tapi menghitung jam. Ya, kita akan melewati tahun 2023 yang berarti kita akan memasuki tahun yang baru. Dan seperti kebiasaan kita, nanti juga kita akan ada ibadah akhir tahun dan kemudian ibadah masing-masing di rumah, persirangan di tahun nanti. Di mana pada saat itu kita akan bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan juga berharap kepada Tuhan hidup yang lebih baik lagi untuk tahun 2024. Dan memang dalam perjalanan hidup kita setahun ini, boleh saya katakan setahun ini karena memang ini sudah akhir, yang pastinya banyak suka dan duka yang kita lewati. Ya, udang suka duka, nata bolus. Ya, kita melewati hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang mendukakan. Dan kita melewati berbagai pergumulan, berbagai masalah. Dan hari ini firman Tuhan mengajak kita bersorak-sorai. Kenapa? Puasa ditogiho kita marolopolop. Kenapa kita diajak bersorak-sorai? Karena sampai saat ini saya boleh begini, saudara boleh duduk di sini bersyukur kepada Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, ya. Dengalani gugut, dengalani hebat, tapi karena apa? Karena Tuhan yang memenangkan kita. Karena Tuhan yang memampukan kita melewati berbagai macam pergumulan. Sehingga firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersorak-sorai, marolopolop. Ya, marolopolop. Dan disinilah kita mengatakan, disinilah kita menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Ya. Tuhan itu baik yang sudah menyertai perjalanan hidup saya, hidup saudara, hidup jemaatnya. Yang sudah memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan. Jadi kita harus bersaksi dalam hidup kita bahwa Tuhan itu baik, Allah itu baik. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, Allah itu baik, sungguh amat baik. Bukan hanya kita yang merasakan, tapi melalui firman Tuhan hari ini juga, ini dirasakan oleh umatnya, yaitu umat Israel. Bagaimana Tuhan menolong dengan kuasanya, bagaimana Tuhan memulihkan mereka dari penjajahan bangsa lain. Bagaimana Tuhan membawa mereka dari ketertindasan. Kita melihat
dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan Allah memulangkan umatnya dari pembuangan ke Yerusalem, yaitu dengan sorak-sorai. Ya. Memulangkan umatnya kembali ke Yerusalem dengan sorak-sorai. Dan pembebasan umat Israel dilakukan oleh Tuhan dengan karya tangannya yang luar biasa. Oleh karena itu umat itu diajak untuk bersorak-sorai dengan sukacita. Karena apa? Tuhan telah memulihkan mereka. Tuhan telah menuntun mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena memang ketika Tuhan membiarkan mereka dalam pembuangan, itu adalah hukuman Tuhan. Ya. Nah, dihukum di mata donasida. Karena mereka tidak taat, karena mereka tidak setia. Tapi di sini kita lihat Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Dia memulangkan kembali umatnya, yaitu ke Yerusalem. Disinilah kita lihat sungguh luar biasa karya Allah bagi orang yang percaya. Sungguh luar biasa karya Allah bagi orang yang setia kepadanya. Ia bertindak memulangkan kembali, memulihkan kembali keadaan yang suram. Menjadi keadaan yang cerah. Dan bangsa Israel menjadi suatu arak-arakan yang sungguh menyenangkan. Penuh dengan sorak-sorai. Dan janji Tuhan Allah ditepati. Bagaimana dia? Yaitu memulihkan keadaan orang tertindas, mencelikkan mata yang buta, membangkitkan orang yang lumpuh. Dan Tuhan kita lihat sungguh-sungguh menyelamatkan. Saudara-saudari Bapak Ibu yang saya kasihi, orang percaya pada Yesus juga tidak ubahnya seperti umat Israel. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita menghadapi persoalan-persoalan hidup. Dan terkadang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ada air mata, ada tangisan, ada kesedihan. Seperti yang saya katakan tadi di awal, silih berganti. Dan terkadang seperti tidak ada jalan keluar. Terus timbul lagi persoalan yang baru. Disinilah sebagai orang percaya, saya mau katakan bagaimana sikap kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Alana godang do jolma ditikiro persoalan hidupna, ditikiro ka masalah, ya dia tidak setia, dia meninggalkan Tuhan. Dan dia tidak melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang selama ini dia terima. Gabe lupa ibana, ya, gabe lupa ibana. Lupa akan semua kebaikan Tuhan yang dia terima karena satu persoalan yang dia alami. Kalau dona juk masa, harus jolma besongonido kan. Burjudo sianu selama ini dia baik. Tapi karena satu kesalahan akhirnya dia mengatakan dia adalah orang jahat. Ya. Di dalam kehidupan juga seperti itu. Kita sudah menerima berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selama ini. Ya, dan tidak terhitung, tapi karena satu masalah kita melupakan itu. Kita melupakan kebaikan Tuhan, akhirnya kita tidak setia kepada Tuhan. Tapi ternyata firman Tuhan hari ini mengingatkan, seperti umat Israel yang menghadapi tadi pembuangan, dan bagi mereka yang setia Tuhan datang menyelamatkan. Jadi kesongoni dona kita, ya. Bagi anak-anaknya yang setia, walaupun dia mengalami pergumulan, walaupun dia mengalami masalah, tapi ketika dia tetap percaya, tapi ketika dia tetap mengandalkan Tuhan, di sini Yesus tetap menawarkan dirinya sebagai juru selamat. Yesus tetap menawarkan dirinya sebagai gembala yang baik yang menuntun domba-dombanya. Dan dia juga menyerahkan nyawanya. Dan bukan hanya itu, dia juga mengenal kita. Satu persatu dikenal oleh Tuhan. Dan dia juga menuntun kita seperti suatu arak-arakan yang memasuki kerajaan Allah. Sarupa dohot bangsa Israel nak kaningat. Ya. Dia menuntun. Karena memang kita dalam perjalanan saat ini. Tapi iman kita diuji. Kesetiaan kita diuji. Bagaimana? Apakah kita menjadi anak-anaknya yang setia?
Karena ketika kita setia, Tuhan juga setia kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagai orang percaya kita tidak boleh berpisah dengan Dia. Karena apa? Di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Ya. Kita tidak dapat melakukan apa-apa di luar Tuhan. Karena kita adalah ranting. Ya. Kalau rantingnya terlepas dari pokoknya, dang boy marparbuebe, dang boy bertumbuh, itu kan mati. Dia tidak dapat melakukan apa-apa. Demikian juga dengan kita. Jangan pernah lepas dari Tuhan. Dan kita diingatkan bersama-sama dengan Tuhan, kita dapat melakukan hal yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Ikut kami todot tungati. Lana molo mengendalhun hagugut tado. Kita tidak mampu. Tapi karena kita bersama dengan Tuhan, ya, kita melekat pada Tuhan. Kita adalah ranting yang tetap melekat. Saudara boleh berjalan sampai saat ini. Saudara boleh menjalani kehidupan ini. Saudara boleh melewati apapun dalam kehidupan saudara. Alai molondung namar sirah kita tidak mampu melakukan apapun. Oleh karena itu jangan pernah berpisah dengan Dia, yaitu Yesus Juru Selamat. Dan orang percaya itu akan tetap Dia sertai. Keluar masuknya menuju kebahagiaan. Ia menyelamatkan umatnya. Itu yang dikatakan di sini. Ia mengumpulkan dari utara ke ujung bumi, memimpin mereka ke sungai-sungai dan tidak akan tersandung. Disinilah jelas bahwa kuasa dan kasih Allah itulah yang membebaskan umatnya. Itulah yang memberikan pemulihan kepada mereka. Tangisan diganti dengan kebahagiaan, diganti dengan sorak-sorai. Disinilah kita lihat yaitu bagaimana kepedulian Tuhan kepada umatnya. Walaupun tadi mereka penuh dengan pergumulan, dengan kesedihan, tapi ketika Tuhan melawat umatnya, semuanya digantikan. Semuanya digantikan. Cucuran air mata menjadi sorak-sorai. Songoni donang di tonga-tonga nih ngoluta. Ya. Kesedihan dapat digantikan Tuhan dengan yaitu kebahagiaan. Duka cita dapat digantikan Tuhan dengan yaitu sukacita. Inilah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Nangat tong gabi putus asa hita. Holan rosi taononi madele hita. Holan roha mauloni tetadikon Tuhani. Tidak. Ya. Tapi bagaimana? Tuhan tetap setia dan Dia menepati janjinya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, apakah yang mau disampaikan firman Tuhan hari ini di minggu terakhir tahun ini? Yang pertama saya mau katakan, mari kita meneliti hati kita. Sesuai dengan yaitu topik minggu Jahobado molo tabereng di son di bahasa Batak, Jahobado partogi jalamual niolopolop, Tuhan pemimpin dan sumber penghidupan. Artinya saya mau katakan, apakah yang membuat kita bersorak-sorai? Apakah yang membuat saudara bersorak-sorai? Aduh nama bain hamu marolopolop. Arta taido, hepeng taido nama baik kita marolopolop. Pangkat taido, ianakon itu nama baik kita bersorak-sorai marolopolop. Memang itu membuat kita bersuka cita. Ya. Kita punya duit, kita punya harta, kita punya jabatan, kita punya anak-anak. Itu membuat kita bersuka cita, tapi tidak abadi amanginang. Ya, tidak abadi. Kuasa punya keterbatasan, uang punya keterbatasan. Anak-anak juga kadang bisa menyenangkan hati kita, tapi kadang bisa membuat kita bersedih. Molodang sesuai, itu kan? Holandialo hita, bah, ngaitor tangis kita. Ini kita sudah bersedih. Nih. Saya mau katakan, apakah itu yang membuat kita bersorak-sorai? Apakah itu yang membuat kita bersuka cita dalam perjalanan hidup kita? Hartakah, uangkah, pangkatkah, anak-anak kita kah? Itu tidak kekal.
Tapi sumber sukacita yang abadi, sumber sorak-sorai yang abadi adalah Tuhan kita. Ya, adalah Tuhan kita. Iba do mual. Mual ni moloidok di sonak kaningan penghiburan. Mual ni sorak-sorai di tonga-tonga ni nguluta. Mual ni las ni roh. Alani dong sirang ngolum siap Tuhan ni. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena Dia yang setia. Ya. Karena Dia yang setia kepada kita, yang godong ngadak setia. Ya. Bisa sekarang kita luar biasa dekatnya sama seseorang, sampai tadok soulmate Twitter kan. Atau tadok mesti istilah sekarang bestikuina. Ya, ini sekiranya bestiku itu katanya kan. Tapi besok bukan bestimu lagi, bukan soulmate-mu lagi, tapi apa? Musuhmu. Ya, ini musuhmu yang paling kau benci. Tapi di sini Tuhan, ya, Dia tetap setia. Dia tetap setia. Dan tidak ada batasnya. Molo hepeng nak kaningan, molo harta nak kaningan, molo pangkat nak kaningan, ada batasnya. Tapi Tuhan tidak terbatas. Dia tetap setia. Jalai dua hati dakon. Ya. Tuhan setia sampai saat ini. Mungkin di tengah perjalanan kita melewati tahun ini, kita pernah tidak setia kepada Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan, kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tapi apa? Tuhan memampukan kita sampai ke akhir tahun ini. Allah ni gogota doi bukan. Allah ni hebat doi bukan. Saya katakan tadi itu semua karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Akhirnya apa? Kita bisa bersorak-sorai. Ketika kita memenangkan suatu pergumulan, di situ taboto madok moleate. Ya, moleate Tuhan. Amang burjunaiho. Ya, luar biasa Tuhan dalam penyertaan hidupku. Ketika kita bisa melewati. Dan itu saya mau katakan. 365 hari. Ini boleh kita lalui. Yang pastinya setiap hari punya masalah. Setiap hari punya persoalan. Kita hampir jatuh. Tapi Tuhan menegakkan kita. Kita hampir meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan panggil kembali. Ini yang harus kita imani. Tuhanlah sumber sorak-sorai kita. Oleh karena itu jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara Bapak Ibu yang kekasih yang kedua. Kalau kita melihat perjalanan hidup kita. Kita harus mengakui bahwa Tuhanlah yang memimpin perjalanan hidup kita. Ya. Tuhanlah yang memimpin perjalanan hidup kita. Dan di sini karena Tuhan yang menjadi pemimpin hidup kita, kita harus mau diatur oleh Tuhan. Jangan keluar dari aturan yang dibuat oleh Tuhan. Alana sarupa donoaing perjalanan tahun selama setahunon kita menuju satu pelabuhan. Kita seperti naik bahtera. Ya, kita seperti naik bahtera. Dan ketika kita naik bahtera ini, kapal ini, si patabu haru teh, songonede. Si patanaing lonong doaw. Ini ya. Ini naing lonong dohita. So halugan galumbangi. Tak terus saja. Tu isemaha porusaki ikon. Ikon hutiop totong Jesusi. Ini si patado neng lono kita. Ini diterpa badai kehidupan. Diterpa arus yang deras. Angin, gelombang, semuanya. Neng karam. Ya, neng lonong dohita. Tapi di sini ada jurumudi, yaitu Tuhan yang memimpin perjalanan kita. Tiop totong Jesusi. Unang palua. Unang palua. Songon si Jakob. Di Parsiranggut, ya, di tepi sungai Yabok. Ya, dia tidak mau melepaskan. Kita juga jangan lepaskan Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan. Apalagi memasuki tahun baru nantinya. Jangan pernah melepaskan Tuhan karena kita tidak tahu bagaimana apa yang terjadi di tahun 2024. Kalau dalam perjalanan kita selama ini Tuhan memimpin kita dalam tahun 2024 juga. Tuhan juga yang harus memimpin perjalanan hidup kita. Tiap totong Tuhan unang palua. Karena Tuhan punya janji kepada kita. Yaitu
Saya nadongan aku doho, rasi rasa roh, ajal ni hasiangan. Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Oleh karena itu bersukacitalah, Tuhan setia. Menyertai saudara, menyertai saya, menyertai kita semua. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap setia. Saya nadongan aku doho, rasi rasa roh ajal ni hasiangan. Muladong dongat tadi mata. Siapapun musuh kita, kita akan mampu melawannya, ya. Kita akan mampu melawannya. Oleh karena itu melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita bersorak-sorai karena Tuhanlah pemimpin dalam kehidupan kita dan sumber penghiburan. Ingok mai, adong do sumber penghiburan di tonga-tonga ningolum, molo naing petinggang, naing madabu, molo ropiak kasih taonon. Ternyata ada sumber penghiburan, yaitu Tuhan yang setia yang telah berjanji akan menyertai sampai akhir zaman. Kiranya kita dimampukan dan juga diberikan Tuhan, yaitu kesehatan umur yang panjang untuk melewatkan yaitu jam-jam yang akan membawa kita ke tahun 2024. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Tuhanlah sumber sorak-sorai dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, sama dengan umat Israel. Karena Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang membawa kembali ke Yerusalem. Demikian juga dengan kami. Kalau kami boleh sampai ke waktu ini Tuhan, menghitung jam akan melewati tahun 2023. Semuanya karena Tuhan yang menuntun, membimbing dan membawa kami. Bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan kami, tapi karena Tuhan baik pada kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kami untuk bersyukur, untuk berterima kasih, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk bersorak-sorai. Jangan biarkan kami melupakan itu. Dan kalau di tahun ini Tuhan menjadi pemimpin, ingatkan kami juga di tahun yang akan datang Tuhan juga yang tetap memimpin kehidupan kami. Jangan pernah Tuhan kami melepaskan Tuhan, dan jangan Tuhan meninggalkan kami, karena Tuhanlah sahabat kami yang setia, yang selalu menyertai kami dalam suka dan duka, dalam segala persoalan hidup yang kami alami. Oleh karena itu Bapa, berikan kami iman yang teguh dan berikan kami Tuhan pengharapan dalam kehidupan kami. Bapa, inilah kami jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan Kau semakin berkati kami dengan kesehatan, dengan umur yang panjang. Kalaupun hari ini tinggal menghitung jam, tapi kami percaya kami semua boleh melewati tahun ini dan sampai di tahun yang baru. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, semuanya dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau semakin berkati jemaat-Mu dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia. Engkau semakin memberikan mereka sukacita. Engkau semakin mengingatkan mereka Tuhan, bahwa mereka juga harus tetap tunduk dan setia kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan yaitu Dia sebagai Tuhan, orang yang hebat dalam hidupnya. Tapi biarlah dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan pada saat ini juga hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit, atau mungkin yang hadir pada saat ini yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, biarlah Tuhan yang memulihkan, biarlah Tuhan yang memberikan penyembuhan. Demikian juga bila ada jemaat Tuhan yang bergumul Tuhan, biarlah Tuhan berikan jalan keluar sehingga dia boleh bersorak-sorai, dia boleh memuji nama Tuhan. Demikian juga yang berduka cita, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan yang sejati. Hamba juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang ingin meraih cita-citanya dalam bangku sekolah kuliah. Biarlah Tuhan ingatkan dia juga untuk selalu menyerahkan masa depannya dalam pimpinan Tuhan. Karena masa depan kami adalah masa depan yang indah di tangan Tuhan. Demikian juga yang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Demikian juga yang cukup umurnya untuk berumah tangga, buka hatinya Tuhan untuk berkeluarga. Dan Engkau juga yang berikan jodoh yang seiman, yang setia, yang takut akan Tuhan. Demikian juga keluarga yang merindukan keturunan. Biarlah Tuhan Engkau berikan itu, sehingga dia boleh bersorak-sorai dalam hidupnya. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Terlebih Tuhan buat acara ibadah, yaitu persirangan di tahun Tuhan, yaitu di pukul 3 dan pukul 6. Engkau berkati semuanya berjalan dalam damai sejahtera. Mardalan dohok denggam Tuhan. Pada usia anak kajol mana martahi jahat. Sudi ali Tuhan dalam perlindungan-Mu. Postoro hanami ali Tuhan. Molohona mamasu-masu. Hona mangalehon dame.
marhasunangan mahami saluhutna. Bapak yang baik, kami sungguh menyadari dalam perjalanan kami 1 tahun ini banyak sekali kesalahan yang kami lakukan. Oleh karena itu pada saat ini kami mohon ampun, ampunilah dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dehita, paus tapa sahat mapiliata.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.